Di ruang perawatan yang mulai terasa hangat dengan kehadiran sang bayi, Salma dan William duduk berdampingan di sisi tempat tidur. Cahaya matahari sore menembus tirai tipis, menyinari wajah mereka yang tampak lelah tapi mulai tenang. Di pelukan William, sang bayi mungil tertidur pulas masih dengan selang oksigen tipis, tapi tubuh kecilnya mulai menunjukkan kekuatan. Salma menatap William lama dalam diam. Ia bukan lagi hanya seorang perempuan yang terluka, kini seorang ibu. Ada ketegasan baru dalam sorot matanya. Setelah semua luka, semua pertengkaran, dan semua keraguan, ada satu kenyataan yang tak bisa mereka abaikan lagi. Mereka sudah menjadi orang tua. Dengan suara pelan tapi tegas, Salma akhirnya bicara. Bukan marah, bukan juga memohon, tapi sebagai seseorang yang sudah cukup kuat menghadapi semuanya. Ia meminta William untuk membuka mata, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak yang kini ada di pelukan mereka. Ini bukan lagi soal kamu dan aku, ini soal dia. Begitu kira-kira isi hatinya. Salma ingin William mengerti bahwa apapun hubungan mereka nanti, anak ini butuh ayah yang sehat secara emosi dan ibu yang kuat secara batin. William hanya bisa menatap, tak banyak berkata, tapi dalam pelukannya ia merasa untuk pertama kalinya sejak lama ia memegang sesuatu yang lebih penting daripada egonya sendiri. Bukan hanya anak itu, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Momen itu menjadi titik renung keduanya, bukan rekonsiliasi penuh, tapi awal dari perubahan. Entah akan kembali bersama atau tidak, mereka sama-sama tahu tanggung jawab sebagai orang tua tak bisa ditunda. Mereka harus berani bertumbuh meski jalannya panjang dan sulit. Setelah semua yang dilewati pengkhianatan, luka, perpisahan, dan kini hadirnya seorang anak ke dunia keputusan besar kini berada sepenuhnya di tangan Salma. Duduk di samping tempat tidurnya sambil mengamati bayi mungil yang sedang terlelap, Salma tahu bahwa pilihannya ke depan tak lagi hanya menyangkut dirinya dan William, tetapi masa depan anak mereka. Di satu sisi, William telah menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk berubah. Ia ada di setiap momen penting selama kehamilan dan kelahiran. Ia membersihkan namanya, mengobati lukanya, dan terus memohon kesempatan kedua. Di mata banyak orang, William sudah menebus kesalahan. Namun di sisi lain, bekas luka yang ditinggalkan William tidak bisa begitu saja hilang. Salma masih menyimpan trauma yang belum selesai. Ia khawatir jika memaafkan terlalu cepat, ia akan kembali terjebak dalam pola yang sama, dilemahkan, dikhianati, dan akhirnya terluka kembali. Salma memejamkan mata sejenak, mendekatkan tangan ke dada bayinya yang mungil. Ia tahu apapun keputusannya nanti harus berasal dari keberanian, bukan tekanan, dari keteguhan, bukan rasa kasihan. Anak ini layak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, penuh cinta, bukan dalam relasi yang dipertahankan hanya karena masa lalu. Di tengah ketenangan, ruang perawatan yang baru mulai pulih setelah proses kelahiran Salma, ketegangan kembali muncul. Pintu kamar terbuka keras, Irish melangkah masuk dengan emosi membara. Wajahnya merah padam, matanya langsung menatap tajam ke arah William yang sedang duduk di samping ranjang Salma menggendong bayi mereka. Tanpa basa-basi, Irish langsung melemparkan tuduhan. Ia mengira William lah yang diam-diam melaporkannya ke polisi atas keterlibatannya dalam insiden masa lalu yang menyebabkan Salma dipenjara dan hampir kehilangan segalanya. William sempat terdiam, tak menyangka kedatangan Irish di saat seperti ini. Salma refleks meraih bayi dari pelukan William dan menenangkan diri. Situasi menjadi tegang. Suster yang berjaga di luar segera masuk, namun Salma memberi isyarat untuk membiarkan mereka berbicara. Irish menumpahkan semua amarahnya. Ia merasa dikhianati oleh William, merasa disudutkan, padahal ia mengklaim tidak berniat menjatuhkan siapapun. Namun justru dari perkataan Irish yang berbelit-belit, Salma mulai melihat kebenaran secara lebih jelas. Ketika Irish hendak beranjak keluar dari ruang perawatan, ia berhenti di ambang pintu.
Amarah yang tadi sempat diredam kini kembali membuncah, namun kali ini bukan hanya karena tuduhan melainkan keinginan untuk menjatuhkan William sepenuhnya. Dengan suara keras yang mengejutkan semua orang di ruangan itu, Irish tiba-tiba membongkar satu rahasia yang selama ini ia simpan, bahwa pelaku yang membuatnya koma bukan orang tak dikenal tapi William sendiri. Ruangan mendadak hening, Salma mematung. Wajahnya membeku di antara syok dan kebingungan. Suster yang berjaga langsung mendekat, hendak menenangkan situasi, tapi Irish terus bicara sambil menatap tajam ke arah William. Ia menjelaskan bahwa malam sebelum ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma, telah terjadi pertengkaran hebat antara dirinya dan William. Ada luka emosional dan fisik yang tak disangka berkembang menjadi insiden yang membahayakan nyawanya. Dan meski selama ini Irish bungkam, ia mengaku tak bisa lagi menahan semuanya begitu saja. Terlebih ketika William sekarang tampak bersinar kembali bersama Salma. William terguncang tapi tak membantah secara langsung. Ia hanya terdiam, menunduk, seolah mencoba menahan gelombang emosi yang muncul. Matanya mulai memerah. Ia tahu jika ia membela diri, semua akan terdengar seperti alasan. Dan jika ia mengaku, semua bisa runtuh seketika. Emosional dengan anaknya, mengajaknya bicara pelan dari balik kaca inkubator. Meski William terus menunjukkan niat baik, Salma akan membatasi pertemuan. Ia belum siap membuka pintu hatinya lagi. Ia minta melalui suster atau perawat agar William tidak masuk kamar perawatan tanpa izin. Bagi Salma, memaafkan bukan berarti kembali. Ia harus yakin bahwa jikapun ada harapan untuk keluarga mereka, itu bukan karena desakan atau rasa kasihan, tetapi karena keyakinan yang dibangun dari awal. Salma diam-diam menyusun rencana hidup mandiri, mungkin mencari tempat tinggal sementara setelah keluar dari rumah sakit, menata kembali usaha kafe miliknya yang sempat kacau karena campur tangan banyak pihak, dan bahkan menyusun rencana finansial sendiri demi masa depan anaknya. Ia juga mempertimbangkan opsi mediasi hukum jika akhirnya harus tetap meneruskan proses perceraian.